Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berhari libur ya. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan untuk teman-teman semua yang satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, kita itu bersaudara semua. Selamat hari kemerdekaan. Semoga ke depan kita lebih baik lagi, merdeka dari segala hal. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para teman-teman yang sudah mendukung dan sudah mensupport channel ini. Dan mudah-mudahan channel ini kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi, bisa bermanfaat. Video-video yang sudah saya share bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi para teman-teman yang baru belajar trading, teman-teman pemula, dan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Untuk kali ini saya akan membahas ya. Saya akan membahas terkait dengan analisa di time frame 1 menit dan 5 menit ya. Artinya perbandingan candle di 5 menitnya itu yang terjadi apa di 1 menitnya. Jadi gini teman-teman. Sebuah candle kalau di 1 menitnya itu awal periode dari sini contohnya kan, dari sini. Dia berakhir di sini. Di 5 menit itu terbentuk adalah 5 candle. Ya. Dimulai dari sini pembukaan harganya dari candle ini, dari candle hijau ini. Terus penutupan di candle merah sini. Artinya di 5 menit di jam 12.20 itu terbentuk sebuah candle hijau yang sumbunya panjang atas, bawah tidak ada sumbu. 12.20. Kita lihat 12.20. Ini candlenya ya. Jadi teman-teman bisa paham ya. Jadi untuk 5 menit sama 1 menit itu alangkah eloknya ketika 5 menit berjalan kenaikan, maka di 1 menit itu kita ambil sebuah tren kenaikan. Artinya searah ya, searah antara 5 menit sama 1 menit. Itu bagus banget untuk FTT. Ya, bagus banget untuk momen FTT. Jadi tren itu searah. 1 menitnya kita mengambil apa? Mengambil yang kita butuhkan ketika ingin open posisi buy, yaitu support. Resisten tertembus ya. Tren lagi kuat naik nih, lagi kuat naik. Tapi bukan berarti ketika kita itu melihat di time frame 5 menitnya sedang kenaikan, di time frame 1 menit itu baru lahir 2 candle seperti ini merah. Di sini lahir resisten, di sini ada rejeksi. Terus kita berpikir bahwa ini akan turun. Ya. Bentar ya teman-teman. Begitu teman-teman ya. Bentar, saya ada yang beli ya. Bentar teman-teman ya, saya tinggal dulu. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi begitu ya. Jadi begitu. Jadi time frame 5 menit sama 1 menit itu kita padukan bagaimana keadaannya ya. Bagaimana keadaannya. Jadi kita bisa mengetahui dengan pola-pola seperti itu perbandingan antara 5 menit sama 1 menit itu bagaimana ya. Jadi kita bisa mengetahui perbandingannya bagaimana ya. Jadi di 5 menitnya di 1 menitnya terjadi candle seperti ini, di 5 menitnya itu akan terjadi candle seperti apa ya. Kita harus bisa bisa memadukan antara 5 menit sampai 1 menit.
Di 1 menitnya terbentuk sebuah apa? Resisten. Support tidak bisa saling menembus. Ini adalah bukti rejeksi. Kita lihat di 5 menitnya itu bagaimana, ya. 5 menitnya dia berada di area resisten, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita apa ya? Enggak kok. Jadi kita harus bisa bahwa 5 menit terjadi candle seperti ini. Arahnya seperti ini. 1 menit itu bagaimana? Seperti itu ya. Jadi kita ibaratnya itu kita bawa sebuah kendaraan, tapi kita sudah ada. Kita memang lewat jalan yang kita pernah lalui ataupun jalan yang seperti itu. Tapi setidaknya kita ada map ya, ada map yang memadu kita. Jadi kita padukan map sama daya pikir kita, daya ingat kita gitu loh. Jadi kita nggak tersasar seperti itu. 1 menitnya itu daya ingat kita, 5 menit itu map ya, mapnya. Jadi kita itu sudah ada dua paduan gitu loh. Kita padukan gitu. Jadi ketika kita itu salah, ya kita kembali lagi ke map bagaimana ya. Nah, di 1 menit itu apa? Kita lihat candle-candle yang terlahir bagaimana. Candlenya semakin melemah, bayarnya lahir sebuah resisten ya. Tapi si seller itu bagaimana? Candle bimbang ya, candle bimbang. Yang kita jadi patokan setelah itu apa? Ya support. Bagaimana keadaan candle selanjutnya yang berjalan ini? Bagaimana? Apakah di 5 menit itu dia akan membuat satu candle merah? Candle merah di sini ya. Jadi kita harus mengerti itu semua. Artinya 5 menit itu akan meneruskan kenaikan, tapi dia akan membuat koreksi terlebih dahulu ya. Nah, di 5 menitnya kan seperti ini ya, seperti ini. Di area apa? Di area resisten. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi sebuah perbandingan seperti itu antara 1 menit dan 5 menit itu mengarahkan kita, menunjukkan kita supaya apa? Kita nggak tersesat gitu loh, nggak tersesat. Ya. Ketika di 1 menitnya itu baru lahir 3 candle, jangan panik karena tren lagi kuat naik. 3 candle ini nggak ada pengaruh-pengaruhnya loh sama 5 menit gitu loh, nggak ada pengaruhnya. Terkecuali sudah 3 periode, baru di 5 menitnya itu lahir apa? Lahir sebuah tren penurunan yang dikerjakan oleh 3 candle. Tapi kalau baru 3 candle di 1 menit, 5 menit itu baru menjadi sumbu ya, baru menjadi sumbu. Ataupun ketika dia keluar daripada menembus open price di sini di candle ini, baru dia menjadi candle merah. Ya, seperti ini ya, di 5 menit itu menjadi candle merah, sumbu panjang atas. Nih, 5 menitnya menjadi apa? Menjadi candle merah, sumbu panjang atas. Tuh ya. Bukti apa? Bukti rejeksi. Artinya kemungkinan rejeksi itu dia akan bagaimana? Kita harus mengetahui informasinya ke bawah. Bisa dimengerti ya teman-teman? Saya di sini open posisi 1 menit coba. Apakah 1 menit ini dia akan profit atau bagaimana? Kita lihat saja. Intinya di 5 menit kita sudah mengetahui lahir sebuah resisten, ada sumbu panjang atas, rejeksi ya, ada rejeksinya. Nah, kayaknya ini seller pun nggak kuat ini, kayaknya seller nggak kuat. Kayaknya seller nggak kuat. Nah, ketika ini kan tren baru turun, ini sebuah resist, ini tren baru turun. Ketika di sini dia menjadi candle hijau, nah seperti ini, terus di sini menjadi candle merah, ya masih profit ya. Ketika menjadi candle merah di sini, ya gunakan momen FTT downtrend, ya. FTT downtrendnya bagaimana? Ya, ini sudah menjadi koreksi. Kalau ini menjadi candle merah, ini kan menjadi koreksi, ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan kok kita itu mentang-mentang di 1 menit itu membuat resisten, di sini kekuatan, terus kita berpikir untuk sell dulu, ataupun tren lagi naik, di sini ada sebuah candle merah, terus di sini ada candle hijau, di sini batalkan, terus kita open posisi buy. Kita harus tahu keadaan di 5 menitnya itu bagaimana, keadaan 5 menit. Apakah 5 menit itu mendukung secara tren, secara candlenya, secara support resistennya, atau bagaimana? Ya, bisa dimengerti ya teman-teman. Bisa dimengerti ya. Jadi polanya itu akan berbolak-balik seperti itu. Ini loh, ketika di sini sampai close ini menjadi candle merah, di 5 menitnya baru 2 candle merah ya, baru 2 candle merah. Artinya masih ada kesempatan bahwa buyer itu masih akan naik lagi
Ya mungkin menyamai apa? Menyamai level ini, menyamai level ini. Ya. Paham ya? Nih. 1 menit candlenya apa? Candlenya perlemahan. Perlemahan apa? Perlemahan seller. Ini area apa? Area support. Ya, area support. Jadi belum tentu ketika ini resisten. Ini yang saya maksud. Ini resisten dijalankan oleh siapa? Oleh candle merah. Di sini lahir candle buyer tapi perlemahan. Lahir lagi candle merah perlemahan di area apa? Di area support. Ya. Untuk turun dia butuh kekuatan seller. Di sini lahir resisten lagi, ya. Lahir resisten lagi. Bisa dimengerti ya teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi polanya kita membaca time frame 1 menit dengan 5 menit kita padukan. Bagaimana dan apa yang akan terjadi setidaknya gitu loh, ya. Jadi jangan kita itu mentang-mentang kita sudah mengerti informasi harga, tren lagi naik, SNR support resistennya bagaimana, terus kita di sini itu langsung open posisi buy lagi tanpa mengetahui ciri-ciri reversal ataupun FTT-nya, ya. Paham ya teman-teman? Jadi pola-polanya itu akan seperti itu. Kita sampai lihat analisa sampai akhir periode itu akan terbentuk di 5 menitnya bagaimana. Untuk apa? Konfirmasi. Ini kan dia sudah menjadi candle merah. Dia opennya di sini, close-nya di sini. Sudah menjadi candle merah seperti ini kan. Nah, tinggal 1 candle lagi. Sudah membentuk resisten di 5 menitnya. 1 candle lagi itu membentuk apa di 5 menitnya? Bisa difahami ya teman-teman. Apakah di 5 menitnya itu akan menjadi 1 candle merah yang mendukung untuk penurunan, ya, atau dia itu akan menjadi candle yang direjeksi dari bawah untuk naik ke atas, ya, artinya perlemahan daripada seller juga gitu loh. Ini loh sebuah apa, terlihat ya. Kita lihat lagi di sini apa ini, ya. Ntar nih, ya, kita lihat seperti itu polanya. Jadi analisa itu nggak bisa dari satu sudut pandang ya teman-teman. Tapi yang jelas semua teman-teman edukator, teman-teman master itu semua itu punya analisa masing-masing ya. Terserah teman-teman yang belajar itu mau mengikuti analisa yang siapa gitu kan. Menurut kenyamanannya siapa? Kenyamanannya teman-teman sendiri. Oke, saya di sini akan open posisi 3 menit ya untuk buy. Saya mencoba aja karena apa? Di 5 menitnya itu ada rejeksi ya. Dia opennya di sini, close-nya di sini, berdekatan sekali, sumbunya panjang bawah, rejeksi ya, rejeksi dari bawah. Nah, makanya saya open posisi buy, ya. Kita lihat saja, apakah benar dia akan naik atas. Tapi yang jelas 5 menit itu adalah bukti rejeksi dan bukti adanya resisten, nih. Ya, bukti rejeksi dan adanya bukti resisten. Tapi bisa saja di sini menjadi candle hijau kan, menembus ini. FTT lagi ke atas karena tren lagi naik, kan polanya seperti itu. Jadi kita memanfaatkan hal-hal seperti itu ya. Artinya tren 1 menit ini kenaikan ya, kenaikan tren 1 menitnya. Di sini akan menjadi koreksi kah? Koreksi yang menjadi tren yang membentuk trend line, atau di sini dia akan apa? Di sini dia resisten, ini resisten, terus di sini bentuk resisten lagi, terus turun ke bawah, kan kita nggak tahu. Kita hanya sebatas menganalisa dari mana? Dari time frame 5 menitnya. Dari mana lagi? Dari pola candlestick di time frame 1 menit. Kan saya mengatakan harga ini berhenti di resisten, harga ini ya. Terus ini support belum bisa tertembus. Ini loh rejeksinya. Tapi saya open posisi di sini ya. Open posisi di situ. Karena apa? Karena ini support belum bisa tertembus. Dia hanya stop di apa? Di area ini. Ya. Di 5 menitnya juga, tadi saya melihat close price candle kedua merah ini adalah apa? Ini close price-nya itu dia itu membuat candle perlemahan seller. Ini resisten dijalankan oleh perlemahan seller, buyer akan muncul. Itu kan selalu saya ulang-ulang, ketika seller lemah, buyer akan muncul. Ya. Bisa dimengerti ya teman-teman, bisa dimengerti ya, bisa dipahami ya. Jadi pola-polanya seperti itu.
Paham ya teman-teman? Jadi kita menganalisa perbandingan antara time frame 1 menit sama time frame 5 menit. Ya. Yang bagus ketika 5 menit mengarah ke atas, 1 menit mengarah ke atas. Tinggal kita itu cari area-area dia itu retrace atau mengalami koreksi di 1 menitnya. Dengan dukungan apa? Support di 5 menitnya. Itu lebih elok lagi, lebih bagus lagi. Ini kan di time frame 5 menit kan sudah membentuk support ya. Nih. Kalau sampai akhir periode dia berhasil menembus ini, resisten ini, di time frame 5 menit kan membentuk support. Jadi 50% ke atas itu dia masih akan apa? Akan naik, akan menuju kenaikan. Tinggal kita yang cari di time frame 1 menit apa? Ya support untuk mendukung sebuah kenaikan. Ini resisten, setidaknya dia menembus resisten sebelah sini, terus dia atau di sini turun, membentuk support, baru kita open buy. Ya. Bisa difahami ya, teman-teman. Jadi pola-polanya seperti itu. Kita jangan mengabaikan candle-candle seperti apa. Candle-candle seperti ini, ya, adanya rejeksi. Candle-candle seperti ini adanya rejeksi. Ini kan bukti-bukti rejeksi juga. Teman-teman harus harus bijak dan cerdas lah untuk sebuah analisa. Analisa itu tidak bisa dilihat daripada sudut pandang aja. Contohnya informasi harga, ini kenaikan. Terus ini resisten tertembus, kita pun buy di sini. Ya, jangan dilihat dari situ. Sekali-kali kita analisa dari time frame 5 menit. Ya. Bisa dimengerti ya teman-teman, bisa dipahami ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan untuk diri saya pribadi khususnya, dan untuk para teman-teman yang baru belajar dan orang banyak. Ya, pola harga itu akan membentuk seperti itu. Ya. Pola harga itu akan membentuk market-market seperti itu. Ya. Nah, ini resisten tertembus. Tapi kebiasaan market ketika sudah tertembus seperti ini, kan saya selalu bilang ya, tren lagi naik. Dia ingin sudah menembus resisten, dia ingin naik lebih tinggi lagi sebab di sini ada rejeksi, maka dia akan turun terlebih dahulu. Mencari apa? Dukungan, support. Tapi resikonya apa? Lahir resisten. Ketika resisten lahir, perintahnya penurunan, yang menjalankan candle seperti ini, dia akan turun dulu sampai melahirkan apa? Rejeksi. Rejeksi sudah ada, disinilah tempatnya untuk buy lagi. Ya. Bisa dimengerti ya teman-teman pola-pola pembacaan harga, pola-pola analisanya. Ya. Dan saya berharap teman-teman pemula khususnya ya, itu tetap ya apa yang saya selalu jelaskan itu FTT sampai bosen lah mungkin teman-teman ya. Salah satu teman-teman mungkin ada yang bosan, wah abang ini menjelaskan FTT, apa abang ini nggak mempunyai strategi lain? Jujur saya nggak bisa, saya nggak menguasai strategi lain. Yang saya kuasai hanya FTT aja. Yang saya bisa hanya FTT aja. Ya saya bersyukur, saya terima. Kalau teman-teman setuju dan dengan gaya trading saya seperti ini, ya silahkan dipelajari. Saya nggak bilang ya silahkan diikuti, nggak ya, silahkan dipelajari. Beda kalau silahkan diikuti. Karena apa? Saya bukan guru, saya bukan master, saya bukan suhu. Jadi nggak pantas saya diikuti. Silahkan dipelajari. Kalau teman-teman setuju dan itu menjadi sebuah gaya trading teman-teman nantinya, ya silahkan dilanjutkan. Oke? Paham ya teman-teman? Nah, ini sudah terbreak nih resistennya. Ya, sudah terbreak. Artinya tren dilanjutkan kenaikan, sah untuk naik. Kita lihat lari lagi di mana? Di time frame 5 menitnya. Nah, benar sekali kan, ini hanya sebuah koreksi. Sebuah koreksi harga. Jadi seperti itulah cara kita membandingkan time frame 5 menit dengan 1 menit. Kalau bisa searah. Tapi kalau seumpama time frame 5 menit itu sedang turun seperti ini kan dari jam sekitar jam 10.45 ya, 10.45, ini 10.45 sampai jam 11-an lah, jam 11.10 dia turun kan, jam 11.10. Tapi bukan berarti di jam 1 menit itu nggak ada kenaikan, tetap ada ya. 10 sampai jam 11 ya, sampai di sini ya. Ternyata ada nih kenaikan sedikit, ini kenaikan ya. Itu yang harus kita pertimbangkan. Ya. Nih contohnya, ini resisten sudah terbreak. Ini support pun sudah terbreak. Kita mau mana yang diikutin, mau ke sini atau mau ke sini? Ya. Ini sudah terbreak tapi dia naik dulu. Ini sudah terbreak tapi dia turun. Mana yang akan diikuti, Bang? Ya kita lihat di time frame 5 menitnya secara globalnya itu bagaimana. Ternyata dia masih melanjutkan apa? Melanjutkan turun. Ya.
sampai menemukan apa? Menemukan titik terendah dia. Ya, bisa dimengerti dan bisa dipahami ya teman-teman. Nah, ini 1 menit. Ketika ini tertembus ya udah FTT lagi. Ya, FTT lagi. Ini sama loh. Ini sama. Sama, nggak ada bedanya itu. Cuma wujudnya candle itu secara size atau ukuran itu berbeda, ya. Tinggal bagaimana candle selanjutnya, ya. Tinggal bagaimana candle selanjutnya. Apakah candle selanjutnya itu mendukung dari resisten ini untuk penurunan dulu, atau memang candle ini dia akan terbreak resistennya dan melanjutkan naik ke atas. Tren lagi naik di 5 menitnya pun lagi naik, baru terlahir support di 5 menitnya, ya. Bisa dimengerti ya teman-teman. Polanya akan seperti itu, ya. Jadi jangan kita itu cepat mengambil keputusan untuk apa? Untuk open posisi. Sudut pandang yang harus kita analisa itu luas. Nggak cukup kita itu hanya mengenal apa? Informasi harga, mengenal apa? Awal periode, mengenal apa? Support resisten. Tapi semua itu jadikan satu kesatuan supaya apa? Supaya kita itu bisa apa? Bisa menjabarkan tren ini akan kemana sih gitu loh. Maunya tren ini mau kemana sih? Polanya akan seperti itu. Akan terulang. Paham ya teman-teman? Di sini membentuk support tuh. Membentuk support kan? Nah, ini mau kemana dia kira-kira? Kan pertanyaannya kan seperti itu. Dia mau kemana sih? Maunya harga ini saya open buy kok malah sell. Saya open sell kok malah buy. Ya, itu yang terjadi pada diri saya juga. Ya, yang terjadi pada diri saya. Ketika di sini lahir sebuah candle hijau. Ini candle hijau ya, ini lahir candle merah. Ini candle merah, langsung candle merah ya. Artinya kita tunggu dulu. Candlenya seperti ini, semakin mengecil kan, semakin mengecil. Ini sudah tertembus. Ya, sudah tertembus. Jadi kita jangan buru-buru untuk kita melakukan eksekusi sell seperti ini. Nah, takutnya di sini dia menjadi candle hijau, menembus ini terus tidak naik lagi. Kan seperti itu. Ini di akhir periode ya, di akhir periode bisa kemungkinan ini akan menjadi sumbu gitu loh. Bisa kemungkinan akan menjadi sumbu. Ketika dia menjadi candle hijau, berarti menjadi sumbu kan? Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Semoga apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan bisa dipahami sama teman-teman lah, ya. Tapi saya ingatkan sekali lagi, kita itu untuk profit sebetulnya nggak kita harus menguasai materi-materi yang levelnya dewa ya. FTT itu saya rasa itu bisa menghantarkan teman-teman meraih profit. Kita lihat saja dari sini. Dari sini ya. Tertembus FTT ke atas, ini tertembus FTT ke atas. Ya. Ini tertembus FTT ke atas. Ya, bisa dipahami ya. Jadi satu momen ini aja, satu tren ini itu mengantarkan level mengantarkan profit itu sudah 3 kan, sudah 3. Jadi cukup teman-teman itu kalau belum bisa menguasai level master ya, level dewa, belum bisa menguasai strategi yang memang di luar batas kemampuan kita, ya kita itu nikmatin aja apa? FTT follow the trend, memanfaatkan apa? Sebuah koreksi. Tren lagi naik ya ikuti naik, jangan melawan tren, berbahaya. Ya, berbahaya. Kalau kita melawan tren, contohnya di sini ya. Tren lagi naik. Terus ini tertembus. Kita open posisi buy karena sangat pede kan, resisten tertembus, informasinya ke atas. Open buy 3 menit. Ternyata apa? Ternyata dia turun malahan kan? Kita padahal nggak melawan tren secara apa namanya? Secara rumusnya kan tidak melawan tren. Karena sudah tertembus, tapi kenapa dia turun? Kita cari tahu ini rejeksi. Ternyata rejeksi itu di area apa? Di area resisten sebelumnya. Ya. Terus di sini ini turun. Terus ini tertembus. Ya. Ini tertembus. Terus malah dia naik. Kan itu membingungkan kita ya, membingungkan kita. Dengan tidak mengetahui ciri-cirinya yang lahir candlenya seperti apa, kita main bantai aja, kan itu berbahaya. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya. Jadi tetap fokus, tetap semangat untuk belajar ya. Saya yakin ke depan teman-teman bisa lah. Saya yakin ya. Kita belajar itu seperti kita naik tangga. Naik tangga itu satu persatu. Kalau kita belajarnya dari tangga 1 ke tangga 4, kita akan terkilir, akan jatuh. Tapi kalau kita belajarnya pelan-pelan dari 1
tangga 2, tangga 3 itu lebih enak dan lebih selamat, lebih aman ya. Oke, itu saja yang dari saya video kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah dan kurangnya kata-kata saya, penjelasan saya mohon maaf karena saya hanya menyampaikan dan saya hanya seorang trader pemula ya. Jadi saya hanya menyampaikan pengalaman, bukan ilmu, karena saya nggak mempunyai apa-apa, saya orang biasa ya. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.